kita akan ke pertanyaan berikutnya sekarang. Silakan. Oke, 332. Tadi ya, ada yang tanya soalnya Bante ini. Dhamma padanya. Baik, kepada Pak Adi, Melia Kartika. Keponakan saya usianya 1,5 tahun, sudah mulai pintar berbicara, tetapi sekarang dia sering sekali menjawab dengan kata tidak mau. Disuruh makan, ya kan, mandi, tidur, dan lain-lain. Jawaban pertama seringkali adalah tidak mau. Ya, bagaimana ya Pak Adi supaya anak mau? Kemudian, bagaimana caranya agar anak tidak nangis saat tidak diberikan mainan atau kesempatan menonton saat mereka masih ingin menonton atau bermain, padahal sudah waktunya tidur dan sudah lama mainnya. Silakan, Dokter Adi. Oke, terima kasih ya Ibu Melia. Kalau anak usia kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, itu mulai dalam tanda kutip ya, itu agak berulah, itu hal yang wajar. Jadi ada yang istilahnya the terrible two. Jadi umur 2 yang, waduh ampun lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya bukan umur 2 tepatnya, itu biasanya bisa berawal di usia 1,5 tahun, nah ini persis ini, jadi usia 18 bulan, sampai kira-kira 4 tahun ya. Nah ini muncul karena begini, anak-anak ini kan sudah mulai di usia 1,5 ke 2 tahun itu kan mereka mengembangkan banyak keterampilan. Jadi keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, belajar ini, belajar itu. Biasanya kemampuan linguistiknya memang agak ketinggalan sedikit biasanya ya. Nah anak-anak ini yang perlu kita cermati adalah orang tuanya sering nggak menggunakan kata nggak mau atau nggak boleh. Anak kan meniru kan. Jadi kalau orang tuanya ngomong nggak boleh atau nggak mau, nanti pembantunya bilang nggak mau, susternya bilang nggak mau, nggak boleh. Akhirnya vocab itu menjadi vocab dominan di dalam pikirannya dia. Ya, dan ini kami alami juga. Maksudnya anak-anak itu kalau kita bilang A, dia mintanya B. Kita bilang B, dia mintanya C. Nanti kita bilang C, dia minta A. Kan begitu. Itu hal yang wajar. Apakah mereka tuh pasti nggak mau melakukan yang kita minta? Enggak juga. Biasanya dia seolah-olah agak menentang begitu loh. Kenapa? Karena di usia itu dia mulai membangun dorongan untuk bisa menunjukkan batas. Nih loh, aku tuh di sini, aku nggak mau, kamu mau apa? Nah itu loh, anak-anak tuh begitu. Itu proses pertumbuhan yang wajar sebenarnya. Nggak usah terlalu risau. Ya, jadi kalau misalkan dia tanya, ayo mandi, nggak mau, tanya, loh kenapa kok nggak mau? Ditanya, kenapa kok nggak mau? Nanti kan dia bingung itu. Oh berarti mau mandi kan? Atau langsung begini aja, kalau kami dulu waktu anak masih kecil, kalau dia bilang nggak mau, kita bilang, nggak mau mandi kan? Dia kan bingung, dia kan harusnya yang bilang nggak mau kan dia, tapi kenapa kita ngomong nggak mau mandi? Nggak mau mandi kan? Dia bingung, ya sudah kalau kayak gitu mandi. Nah, kita bisa bermain dengan anak-anak kita, ini hal yang menarik ya. Jadi perhatikan kata-kata apa yang sering kita ucapkan pada anak. Yang kedua, soal kalau mereka itu nangis atau ya rewel kalau nggak dikasih nonton TV atau main game, saran saya ya bagi teman-teman siapapun Anda yang mengikuti acara ini langsung di Zoom maupun di YouTube ya. Kalau anak masih kecil, please tolong ya jangan kasih game. Ya, screen time-nya itu dia lihat screen itu kalau bisa seminim mungkin. Anak butuh stimulasi yang seperti zaman kami dulu itu. Buku, kasih buku, jangan e-book, buku yang bisa dipegang, banyak gambar, banyak warna, dan kita cerita. Di situ kita menstimulasi visualnya, auditorinya, kita memberikan dia bahasa. Nah, anak-anak sekarang ini anak-anak yang terlalu kecil dipaparkan kepada banyak sekali game atau video, ya, film. Saya pernah cerita di Facebook saya itu saya tulis, saya sama keluarga kapan hari makan di sebuah depot ya. Kami duduk sambil setelah order kami nunggu makan dan kami mengamati ada satu keluarga datang duduk di depan kami. Anaknya menghadap ke sini. Anak ini kira-kira cuma sekitar 10 bulan, 11 bulan. Anak ini tuh hebat loh. Anak ini tenang, sama sekali tidak melakukan halangan. Dia cuma duduk tenang, manis. Saya bilang sama istri, hebat ini ya keluarga ini ya. Mamanya nih mendidiknya bagus banget. Kenapa? Anak ini di usia yang 10 bulan ini mindful loh. Tenang sekali. Dan selama kurang lebih 22 menit itu sama sekali nggak pernah diajak bicara sama ibunya. Sampai akhirnya saya tahu anak ini dikasih nonton apa, video atau film. Jadi ada HP mamanya di depannya, saya nggak kelihatan HP-nya tadi. Dan pada saat dikasih makan itu anak itu
mamanya panggil, dia noleh tapi matanya tetap ke HP. Jadi begini, terus dikasih makan gini. Anak mulai kecil diajar untuk tidak mindful. Makan, tidak diajak ngomong dan fokusnya hanya kepada game. Jadi ini sebuah kondisi yang tidak baik. Kalau anak ini terlalu sering dikasih tontonan seperti itu, dari apa yang saya temukan ya, yang saya temui juga di klien-klien saya, anak-anak ini banyak yang mengalami speech delay, terlambat bicara. Kenapa? Ya dia nggak ada stimulasi gitu loh. Kemudian mengenai tidur, ya kalau ceritanya anak tuh sudah nontonnya lama, kemudian itu disuruh berhenti, ya jelas nggak mau lah. Ya, kita orang tua kalau nonton film lagi tegang-tegang gitu, tiba-tiba suruh mandi pasti ngamuk. Wis, jangankan anak kecil, kita aja orang tua marah kok. Bener gak? Wah, ini lagi seru-seru nih, lagi tembak-tembakan nih, lagi kejar-kejaran sama musuhnya lagi. Wah, nonton itu loh. Fast and Furious 9 misalkan. Wah, lagi setir. Tiba-tiba istri datang. Ya, Papo ya, istrinya Papo datang, kemudian dimatikan. Tuk, ayo mandi. Itu bisa terjadi perang dunia keempat itu, tau nggak? Kenapa? Karena kita lagi merasakan nikmat, diputus, itu pasti marah itu orang itu. Sama dengan anak kecil. Jadi saran saya, screen time-nya itu dibatasi. Jangan kasih dia nonton, apalagi nih layarnya HP ini kan kecil nih, jadi kan dia susah fokus begitu, mata bisa rusak. Dan biasakan dia itu tidurnya itu disiplin. Jam berapa dia tidur, karena anak kecil butuh keteraturan untuk membentuk dirinya dia. Konstruksi diri anak itu dibentuk melalui kebiasaan, pembiasaan, atau pembiaran. Kalau dibiarkan seperti itu, dia akan terbentuk seperti itu. Dibiasakan baik, dia akan menjadi anak yang baik. Jadi, tidak ada ceritanya anak itu nonton film atau main game itu sampai 1-2 jam, apalagi baru 1,5 tahun. Itu tidak bisa. Ya, jadi itu pesan saya bagi Anda orang tua. Demikian Pak Po, terima kasih. Iya, sudah dijawab dengan panjang kali lebar jadi luas ya. Silakan nanti Anda mencerna sendiri. Kalau dirasa terlalu cepat jawaban dari Dr. Adi ataupun Bante tadi, silakan banyak minum air supaya diencerkan. Ya, terlalu padat, konsentratnya tinggi ya, diencerkan pelan-pelan ya.